Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lia Amelia Nur Hasanah, SPD MHAM selaku dosen mata kuliah Estetika Humanisme. Perkenalkan, nama saya Evi dari kelas AK 202. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester yang berjudul di sini saya mengambil topik self concept dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Apa sih yang dimaksud dengan self concept? Nah, di sini self concept yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya mencakup aspek fisik penampilan. Jadi self concept ini dapat dilihat secara fisik, yaitu yang dapat kita lihat secara kasat mata ya. Jadi kayak penampilan kita atau fisik kita itu dari kepala sampai dengan kaki. Kemudian psikologis atau kepribadian dan sifat. Jadi ini lebih ke karakter seseorang ya. Jadi kayak lebih perasaan, lebih ke antara pikiran atau enggak perasaan. Kemudian sosial, peran dalam masyarakat. Jadi peran kita di dalam lingkungan masyarakat terhadap orang-orang yang di sekitar kita itu seperti apa gitu ya. Self concept terbentuk dari interaksi sosial terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Jadi bisa dikatakan antara interaksi terhadap diri kita maupun terhadap masyarakat di sekitar kita atau enggak di lingkungan kita. Di sini kita dapat memaparkan pengertian self concept dari pernyataan para ahli. Yang pertama dari Carl Rogers mengatakan self concept is an organized, consistent set of perceptions and belief about oneself. Nah, di sini si Carl Rogers mengatakan bahwa seperangkat persepsi dan keyakinan yang terorganisir tentang diri sendiri itu yang disebut dengan self concept. Jadi lebih ke karakter seseorang gitu ya, atau persepsi terhadap dirinya sendiri gitu, atau pikiran kemampuan terhadap diri kita sendiri atau terhadap individu. Bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua dari pernyataan Burns pada tahun 1982. Self-concept is the set of attitude, value, and belief that a person hold about who they are. Nah, Burns mengatakan bahwa self-concept itu adalah sikap, nilai, dan keyakinan seseorang tentang siapa sih dirinya itu seperti itu. Kemudian yang ketiga dari Harlock pada tahun 1976 mengatakan self-concept is the individual perception of their own identity, including strength, weakness, and overall personality. Jadi, Harlock mengatakan bahwa konsep diri mencerminkan bagaimana seseorang menilai kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sini tuh lebih kayak bahwa self-concept itu bisa introspeksi diri. Jadi bagaimana seseorang atau individu itu mengetahui apa sih kelebihan saya atau enggak apa sih kekurangan dari diri saya, atau lebih ke personality gitu, seperti itu. Next. Nah. Komponen self concept. Nah, di sini komponen self concept terbagi menjadi 3. Yang pertama self image atau citra diri. Kemudian yang kedua time ideal self atau diri yang ideal. Kemudian yang ketiga self esteem. Self esteem itu jadi harga diri seseorang. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada self image, ya, citra diri, yaitu bagaimana seseorang memandang dirinya. Contoh, seseorang itu melihat diri sebagai pribadi yang sensitif dan ekspresif. Di sini tuh lebih kayak seseorang mengerti apa sih keunggulan dari dirinya gitu. Contoh, misalkan seorang siswa menerima kritik dari guru dengan terbuka dan menjadikannya sebagai pembelajaran. Nah, dari kekurangan dia dapat menerima kritik tersebut sehingga nanti nextnya dia bakal belajar dari kritik atau yang disampaikan oleh orang lain seperti itu. Kemudian yang kedua, time ideal self atau diri yang ideal. Di sini tuh bagaimana seseorang ingin menjadi sesuatu. Contoh, seseorang ingin menjadi inspirasi lewat karya. Misal dia menyadari bahwa kelebihannya adalah
dia dapat bernyanyi. Nah, sehingga dia dapat menciptakan lagu, atau enggak seorang penulis gitu ya. Jadi dia mengetahui potensi dirinya ini dapat menulis gitu. Jadi dia menciptakan buku, atau enggak membuat puisi, bisa seperti itu ya. Atau enggak contoh yang kita sering jumpai mungkin pas di saat kita lagi kuliah, misalkan mahasiswa yang belajar dan berusaha menjadi yang lebih baik untuk mengejar cita-citanya. Jadi dia kayak ada semangat gitu ya. Kemudian atau enggak di lingkungan masyarakat, seorang pemuda aktif dalam kegiatan sosial karena ingin menjadi pribadi yang bermanfaat juga gitu di lingkungan di sekitarnya atau di lingkungan masyarakat gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga di sini ada self-esteem atau harga diri, yaitu sejauh mana seseorang menghargai dirinya sendiri. Contoh, meningkatkan karya setelah mendapatkan pujian. Nah, contoh kayak misalkan seorang penulis atau enggak seorang musisi. Jadi ketika dia mendapatkan pujian dari orang lain atau enggak dari penggemarnya, dia lebih semangat lagi untuk menciptakan lagu, atau enggak lebih semangat lagi untuk membuat karya tulis, atau enggak menciptakan buku yang lain gitu. Atau enggak misalkan ketika kita lagi di lingkungan kerja, misalkan ada seorang karyawan yang ditegur oleh atasan ketika lagi meeting atau enggak ketika lagi kerja. Jadi dia mampu untuk menerima tekanan ya, misalkan seorang atasan mengatakan tidak saat ada tekanan yang negatif dari atasan, tapi karyawan itu tetap merasa berharga meskipun gagal dalam suatu lomba, karena meskipun gagal dari misalkan kerjaannya atau enggak kekurangannya gitu ya. Menilai usahanya, jadi dia lebih maksimal lagi untuk meningkatkan usahanya atau enggak pekerjaannya. Jadi dia menerima kritikan itu secara positif gitu. Jadi dia nggak ada timbul rasa dendam atau enggak. Jadi dari kesalahan itu dia belajar seperti itu. Nah, di sini ada faktor-faktor pembentuk self concept. Yang pertama ada dari keluarga. Pertama, interaksi awal membentuk citra awal diri, yaitu karena kita sebagai individu atau sebagai makhluk hidup kan lahir ke dunia ini, pasti pertama kali yang kita jumpai adalah seorang ibu atau enggak ayah atau enggak keluarga. Jadi self concept itu terbentuk pertama kali dari keluarga, terutama ibu atau enggak ayah. Nah, kemudian yang kedua, lingkungan sosial. Jadi kita bisa jumpai di lingkungan sekitar kita, teman, atau enggak misalkan lagi di sekolah kita bertemu dengan guru, atau enggak di lingkungan kita bertemu dengan masyarakat. Nah, yang ketiga, media dan budaya. Jadi ada standar kecantikan atau enggak budaya. Nah, self concept juga bisa terbentuk karena adanya standar kecantikan. Kita bisa melihat mungkin dari sosial media, atau enggak dari TikTok, atau enggak dari televisi, atau enggak bisa jadi kita melihat juga dari banyak artis yang mungkin kita sering lihat di TV ya. Jadi kayak kita ingin meniru seseorang yang mungkin kita kagumi, mungkin selebgram atau enggak artis gitu ya. Kemudian pengalaman pribadi, keberhasilan, kegagalan, atau enggak trauma. Nah, contoh misalkan kita mempunyai pengalaman pribadi yang baik, jadi mungkin itu akan membentuk self concept juga seperti pengalaman yang kita alami. Kayak misalkan kita mempunyai pengalaman yang baik atau enggak kita pernah berhasil ya. Jadi kita bisa ngebentuk seperti itu. Kemudian atau enggak kegagalan. Jadi kita dari kegagalan itu bisa jadi kayak seperti kita kayak lebih semangat lagi, atau justru malah sebaliknya, kita dari kegagalan itu justru kita malah down atau enggak mau bangkit gitu ya. Jadi itu nanti akan membentuk self concept yang negatif. Kalau misalkan kita lebih semangat lagi untuk selanjutnya untuk menjadi lebih baik, nah itu maka akan terbentuk self concept yang positif gitu. Dan terus di sini juga ada trauma ya. Ini trauma itu jadi mungkin kita akan selalu terbayang terus dengan masa lalu seperti itu. Oke, next selanjutnya ciri-ciri self concept yang positif. Nah, di sini yang pertama, ciri-ciri self concept yang positif yaitu percaya diri atau menerima diri sendiri.
itu tadi berarti kita pede nih dengan kemampuan yang kita miliki, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, mampu menghargai kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, di sini jadi kita bisa introspeksi antara kelebihan saya atau enggak kekurangan saya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi kita itu lebih mengetahui bahwa kita itu mau arahnya kemana gitu. Jadi dengan adanya self concept ini, kita bakal mengetahui tujuan kita itu kemana sih, kita hidup mau seperti apa nanti selanjutnya, seperti itu. Kita mempunyai cita-cita atau keinginan seperti apa, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, responsif terhadap kritik tanpa merasa terancam. Jadi misalkan yang tadi saya sudah contohkan, misalkan kita di lingkungan pekerjaan, atasan kita mengkritik kita atau enggak memberi masukan. Jadi kita merasa tuh justru kalau misalkan ada kritikan, kita lebih semangat lagi untuk memperbaikinya, justru tidak down. Nah, itu akan terbentuk self concept yang positif. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri self concept yang negatif. Yang pertama, merasa tidak percaya diri atau enggak dia tidak pede dengan dirinya sendiri gitu. Nah, yang kedua, terlalu tergantung kepada penilaian orang lain. Jadi karena yang tadinya dia nggak percaya diri, jadi apapun yang diomongkan dengan orang tuh kita minder gitu loh. Jadi kayak tidak percaya dengan keahlian atau enggak kemampuan dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu sering membandingkan diri dengan orang lain secara negatif. Nah, lebih kayak ya tadi ya yang saya sampaikan di sini tuh lebih ke minder. Jadi nggak karena dia nggak percaya diri, jadi dia minder gitu loh, kayak merasa bahwa dirinya ini kurang atau enggak orang lain itu lebih bagus dibandingkan dengan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, sulit mengenali potensi diri. Jadi karena dia nggak percaya diri, jadi dia ngerasa bahwa dirinya ini tidak mampu atau enggak tidak bisa gitu. Kadang sebelum mencoba dia udah ngerasa kayak minder duluan nih, saya nggak bisa, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pikiran kita udah kita mempunyai pikiran bahwa tidak percaya diri, kita tidak mampu, ya kita tidak bisa sebelum mencoba, nanti akan timbul self concept yang negatif. Jadi begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kita percaya diri, terus kita mempunyai pikiran bahwa saya ini bisa, saya ini mampu gitu. Nah, di situ akan timbul self concept yang positif, seperti itu ya. Oke, selanjutnya hubungan self concept dalam estetika humanisme. Nah, di sini apa sih hubungan self concept dalam estetika humanisme itu? Nah, estetika humanisme sendiri mempunyai arti, yaitu estetika adalah cabang filsafat yang membahas keindahan dan pengalaman yang estetis. Kemudian untuk humanisme sendiri adalah pandangan filosofis yang menekankan nilai, martabat, dan potensi manusia. Nah, estetika humanisme sendiri adalah filsafat yang membahas keindahan dan martabat seseorang gitu. Jadi hubungannya apa dengan self concept? Yaitu estetika humanisme merupakan seni. Jadi seni sebagai cara untuk mengekspresikan self concept melalui lukisan, musik, tulisan atau karya, seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa self-concept adalah dasar pembentukan identitas dan perilaku, dapat berkembang seiring waktu dan pengalaman. Estetika dan ekspresi seni sangat berkaitan dengan penguatan konsep diri. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Kalau misalkan ada kritik dan saran, mungkin bisa disampaikan. Di sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.